saya diundang ceramah di Singkel. Di mana Singkel? Aceh, Singkel. Disediakan panitia itulah kopi ting sebesar piring, udang, cumi, ikan, seafood, sotong. Di situ ada dandim, di situ ada Kapolres, ada DPRD, ada bupati. Satu pun tak ada yang mau makan. Takut mati orang. Bapak nggak makan, kolesterol. Saya makan kepiting itu satu piring, habis. Udang tuh habis. Kalaulah kolesterol itu bisa membunuh, udah lama saya ini mati. Ada pula orang nggak mau makan kambing. Kau kenapa nggak makan kambing? Kambing ini mengandung kolesterol, Pak Ustaz. Bohong. Tidak ada kambing mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung anak kambing. Gitu. Saya sudah tanya sama dokter, saya sudah tanya sama sinse, saya sudah tanya sama ahli akupunktur. Kutanya, apa makanan yang berbahaya, Pak? Enggak ada makanan yang berbahaya, Pak Ustadz. Terus yang berbahaya itu adalah pikiran. Itu maka orang gila sehat. Orang gila kan nggak ada yang dipikirkan. Senyum aja. Lewat sudahku senyum juga deh. Hidup ini bukan nggak kita pikirkan, dipikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Kepala kita sebesar ini ya, kepala kita, sebesar ini. Mau dimasukkan pula dunia sebesar ini. Oh, cantik juga masjid ini. Hebat masjid ini. Mihrabnya cantik, mimbarnya cantik, kubahnya cantik, lampu kelap-kelip. Cuman yang agak-agak nggak cocok. Kenapa lampu ini? Kalau ditanya pengurus, kenapa macam-macam nggak cocok lampu? Disitulah letak rendah hatinya kami, Pak Ustaz. Masjid ini sudah bagus, sudah sempurna. Beruntunglah orang yang berada di sekitar masjid ini, karena tidak ada halangan lagi untuk sholat berjamaah. AC-nya aja berapa biji? AC, 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 AC. Tapi kurasa matinya AC-nya. Karpetnya belum bisa. Hah? Karpetnya. AC sudah ada, kipas sudah ada, kubah sudah mantap. Rupanya aku heran, rupanya karpetnya hancur kali. Tengoklah, kumal kali karpet. Saya heran ya, kenapa pula kaki saya lembut di sini? Rupanya entah selimut siapa dipinjam orang. Selimut ini, selimut. Mudah-mudahan selesai acara ini adalah jamaah ini yang mau menyumbangkan karpet ke masjid ini. Saya tak ada duit saya untuk karpet ini. Keluarkan kotak-kotak infak sodakoh, mintakan ke jamaah. Ada berapa? 1.000, 2.000, 10.000. Dari saya 1 juta saya kasih. Mana kotaknya? Cepat sebelum aku berubah pikiran. Akadnya wakaf. Pengurus, akad hari ini wakaf untuk karpet. Jangan duitnya dipakai untuk listrik, jangan untuk air, jangan untuk operasional, jangan untuk sodako. Yang untuk habis itu akadnya sodako. Khusus yang dapat hari ini nanti masuknya ke wakaf. Saya wakafkan untuk almarhumah emak saya dan almarhum ayah saya. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk mereka berdua. Lainnya amin-amin aja, isi juga kotak itu. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Mana kotak-kotak lagi? Mainkan. Naik ke atas. Ya, naikkan ke atas. Karena duit banyak di atas ini. Memang yang kerja orang ini memang. Tapi yang megang duit, orang ini paling 2.000 perak.
Bang, abang mau kemana? Mau ke masjid. Ini 4.000. 2 untuk parkir, 2 untuk kencing. Kencing pun cuma bisa sekali. Habis itu ikat pakai karet. Saudara, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Nah, kebetulan kalau ditengoklah jamaah ini dari senyumnya, dari wajahnya ini kalau ku tengok minimal tabungannya di bank 100 juta ini. Tapi dari bunyi aminnya nggak yakin juga. Kalau ku tengok dari wajah-wajahnya, apalagi yang di atas ini di atas 200 juta ini. Kalau ku tengok dari muka dari mana Ustaz tahu jamaah ini duitnya 100 juta? Karena orang kalau tak berduit payah dia senyum. Orang ini ku tengok senyumnya tadi lepas. Kalau orang sedang susah senyumnya tertahan. Nah, duitnya ada 100 juta. Amin. Dimasukkannya ke kotak itu 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di rekening bank? Memang kalau udah cerita duit ini banyak, pura-pura bodoh memang. Duitnya 100 juta, dimasukkannya ke Masjid As-Sabirin. Berapakah duitnya di rekening saldo bank? 99 juta. Tiba-tiba nanti malam mati. Pertanyaannya, yang dibawa mati berapa juta? Yang 1 juta itulah kau bawa mati, bang. Yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Yang 99 tinggal diambil ibu. Betul, Bu? Betul kan, Bu? Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda dibusung. Mayat-mayat, orang mati, ditanya Allah Ta'ala, hai mayat-mayat, hai jenazah-jenazah, hai orang mati, maukah kalian hidup lagi? Menyaut pula mayatnya. Diceritakan dalam Al-Quran. Apa jawab mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kasih aku hidup walaupun semenit, kasih aku hidup walaupun sedetik. Kata Allah, kalau ku kasih kau hidup, ku kasih kau nyawa, kau mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa. Kalau kau kasih kami hidup, kami mau bersedekah. Memang cantik kupu-kupu hinggap di atas kubis. Kalau sudah dikasih tisu, itu tanda waktu sudah mau habis. Begitulah mereka sayangnya sama Ustaz Somad. Ditengoknya Ustaz tuh berpeluh berkeringat, bukan AC itu dikencangkannya, tisu dikasih. Memanglah medan begitu lah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itu ada gambar kalender. Gambar siapa pakai sorban hijau itu? Itu gambar Sayyid Muhammad. Nama ayahnya Sayyid Alawi, nama atuknya Sayyid Abbas. Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani, karena dia keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggal dunia. Kenapa fotonya berserak
dari Sabang sampai Papua. Ceramah saya ke Sabah, Sarawak, ada gambarnya. Ceramah saya di Brunei, ada gambarnya. Rupanya karena sodakoh, dia menerima semua pelajar mahasiswa Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia gratis di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Saya anjurkan adik-adik saya dari pondok pesantren, cari sanad beliau, bacakan kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, bersambung dengan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Banyak ulama-ulama, ilmunya hebat, hilang. Kenapa? Tak ada muridnya. Tapi kalau murid ada, bersedekah, support beasiswa. Ustaz Somad ada ngasih beasiswa. Saya membuka pesantren namanya Nurul Azhar untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan Ma'had Az-Zahra untuk perempuan. 1 tahun gratis 25 orang. Setiap 1 tahun 25, 25, 25, SMP 75, 25, 25, 25, SMA 75. Duit Ustaz dari mana? Duitnya dari channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi kalau Bapak Ibu menonton channel YouTube itu 1 bulan hasilnya 150 juta. Kira-kira banyak apa sedikit? Sedikit lah dibanding nikel yang 7 triliun, dibanding korupsi emas minyak, dibanding korupsi laptop yang 9 triliun. 150 juta tuh upil-upilnya aja itu. Tapi insya Allah bermanfaat untuk umat. Ustaz Somad, ya, tolong datang ke kantor pajak. Orang bijak taat pajak. Saya datang ke kantor pajak. Ada apa Pak? Ustaz Somad, kami tengok pendapatan YouTube-nya besar. 1 bulan 150 juta. Cek sendiri, tidak masuk ke rekeningku seperak haram, tak ada masuk. Semuanya untuk bayar uang gaji guru, untuk bayar listrik, untuk beli beras, untuk beli ikan, untuk beli cabai, sambal, tomat, belacan. Tak ada ke aku seperakku. Bapak wajib bayar pajak. Kalau kalian mau, potonglah, terserah kalian, ambil. Tapi kalian bayar juga pajak. Kalau tidak, makan haram kalian bilang. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Supaya jangan sampai jamaah ini, alah Ustaz Somad itu kita aja disuruhnya sedekah. Dia tak ada sedekah. Itu maka aku ceritakan. Tujuannya untuk apa? Jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Somad itu nyuruh kita sedekah, nyuruh kita hidup sederhana. Tapi pas dia ceramah di Masjid Sobirin, dia pakai mobil harganya lebih 1 miliar. Mobil panitia, bukan mobil lagi. Jamaah itu yang punya. Orang kaya, dia duitnya banyak. Pakailah mobil ini Pak Ustaz. Tapi beberapa hari ini aja, habis itu balikkan. Ustaz Somad itu di Pekanbaru punya mobil. Itu duitnya dari YouTube. Dari mana kau tahu? Ku dengar suara knalpotnya. Tuk, 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 tuk. Itu fitnah, itu bohong. Semua duit YouTube habis. Saya niatkan pahalanya untuk almarhumah emak saya, almarhum ayah saya, almarhum atuk saya. Karena atuk saya dulu berpesan, cucuku Abdul Somad jangan sekolah umum. Abdul Somad cucuku ini wajib sekolah agama. Kalau aku panjang umur, aku menyekolahkan dia, aku menanggung biayanya. Tapi kalau aku mati, itu ada kebun kelapa 2 hektar, ku sedekahkan untuk sekolah cucuku ini Abdul Somad. Meninggal atuk saya, kebun kelapa itu pun mati. Tapi berkat kuasa Allah, berkat ikhlasnya datuk saya, 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1998. Salah satu dari 100 anak Indonesia itu. Inilah. Kalian pikir nih Ustaz kaleng-kaleng? Ini bukan kaleng kongguan isi gerengginang. Aku cuman mau ngasih motivasi ke adik-adikku ini. Bukan aku mau sombong, mau angkuh. Mau ngasih motivasi supaya adik-adik nanti kalian belajar, mau ke Mesir, mau ke Yaman. Kalau ke Yaman nanti kalian belajar namanya Universitas Al-Ahqaf. Apa namanya? Iya, itulah dia.
Nanti kalau kalian pergi ke Maroko, nanti kalian belajar namanya universitas tertua di dunia, lebih tua dari Al-Azhar. Namanya Universitas Karawiyin. Apa namanya? Karawiyin. Nanti kalau kalian pergi ke Tunisia, kalian akan belajar namanya Universitas Zaituna. Apa namanya? Zaituna, bukan tuna. Tuna itu ikan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Ustaz Somad jangan ceramah kesana kemari, istirahat Ustaz. Nanti kalau Ustaz kesana kemari, Ustaz mati macam mana? Kalau aku mati, 1000 anak-anak bersorban ini akan menggantikan Abdul Somad. Takbir. Biasa kalau saya udah bertakbir, itu berarti saya udah ceramah 45 menit.